Sui mencoba yang diminum Xian, namun setelah menelannya langsung membuatnya ingin menangis. Kemudian Sui beranggapan kalau hanya minum sedikit membosankan, jadi mengajaknya untuk permainan minum dan bertanya apa tahu aturannya. Xian menggelengkan kepalanya dan menyuruh untuk mengajarinya. Setelah main beberapa kali, Sui ingin mengajaknya main sekali lagi, namun Xian menolaknya karena beralasan Sui mabuk. Sui memuji Xian karena dirinya hebat dan tidak pernah kalah dalam pertandingan, namun Xian mengaku kalau dirinya gagal hari ini. Menurutnya kepergian Bruce membuatnya lengah dan kami tidak siap sama sekali. Dirinya berusaha sekuat tenaga untuk mengajaknya bergabung dengan Lean Teknologi dan dirinya tidak menyadari ada seseorang yang jauh lebih baik darinya. Mendengar itu Sui beranggapan kalau dia tidak sebaik Xian. Xian memberitahu kalau anggota Dewan hari ini bertanya kepadanya mengapa Bruce pergi, dan juga bertanya rencananya untuk Lean, dan juga rencananya untuk inovasi cloud di masa depan. Xian mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Sui menggenggam tangan Xian memberitahu kalau ini bukan salahnya karena dirinya hanyalah investor. Kemudian Sui bertanya bagaimana dengan Chen Kang. Xian memberitahu kalau Chen Kang juga baru tahu berita itu. Bruce telah mengkompensasi semua kerugian finansial, dan hasil penelitian sebelumnya disimpan di Lean Teknologi, tapi Chen Kang tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Sui kemudian menceritakan sesuatu padanya kalau ketika dirinya magang, dirinya berusaha keras merevisi artikel tertentu dan mengaku perlu merevisi sebanyak 27 kali, namun saat sudah selesai, artikel itu ditolak dan tidak dipublikasikan. Saat itu dirinya tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada yang membantunya, bahkan dirinya tidak yakin bisa jadi jurnalis. Kemudian Sui berpikir jika Anda dikalahkan oleh satu kegagalan saja, itu terlalu memalukan, dirinya tidak bisa menulis artikel di edisi ini, jadi harus menulis yang lebih baik untuk terbitan berikutnya. Kemudian di tahun pertama dirinya magang, dirinya adalah orang magang pertama yang mendapatkan halaman depan. Kemudian Sui terus menghujaninya semangat agar Xian bangkit kembali. Sui mengaku dirinya pasti bisa karena dirinya mendirikan Cloud Innovation dan mengembangkannya menjadi seperti sekarang ini, jadi harus percaya pada diri sendiri. Xian ingin mengatakan sesuatu, namun Sui terus menutup mulutnya dengan tangannya. Sui memberitahu kalau sekarang dirinya mempunyai Guan Ji, mempunyai Yu Yu, memiliki Chen Sheng dan Sui. Xian mengaku ingin bicara dan Sui menyuruh mengatakan apa yang diinginkan. Xian mengaku ingin menciumnya. Keesokan harinya Xian mengirim pesan ke Sui yang baru bangun tidur. Sui beranggapan Xian bangun pagi-pagi untuk bekerja di akhir pekan. Sui berpikir kalau dirinya tidak boleh mencolok saat ke Yunchuang, namun Xian suka warna merah. Sui merasa Xian menyuruhnya lembur di sana bukan untuk bekerja, tapi hanya ingin bersamanya. Kemudian ada panggilan dari Qin Shiyu dan Sui langsung ingat kalau harus menemaninya dan Yu Yu ke galeri seni. Qin Shiyu mengaku sudah siap dan ingin menjemputnya, namun Sui mengaku akan berangkat sebentar lagi. Sui ingin mengirim pesan ke Xian kalau akan pergi dulu ke galeri seni dengan Yu Yu, namun mengurungkannya. Menurutnya rasa cemburu bisa menyenangkan hati, namun jika berlebihan akan berbahaya bagi kesehatannya, jadi demi Xian, Sui tidak akan memberitahunya, dirinya akan cepat menyelesaikan pertarungan dan mendatanginya. Saat melihat Yu Yu, Qin Shiyu memberitahu kalau orang yang berfokus pada akademisi memang berbeda, dia sangat berbudaya dan berbeda dengan pamannya. Sui beranggapan sebaik apa dirinya memujinya, dia tidak akan mendengar dari sini. Kemudian saat melihat Qin Shiyu, Sui beranggapan Qin Shiyu tidak tidur nyenyak semalam. Kemudian mereka masuk ke dalam pameran. Qin Shiyu bertanya ke Sui apa tahu tentang Raphael. Melihatnya menggelengkan kepala, Qin Shiyu meminta untuk memberinya kesempatan beraksi di depannya. Qin Shiyu menjelaskan tentang Raphael da Vinci dan membuat Sui dan Yu Yu melihatnya. Sui merasa kalau Qin Shiyu hebat sekali, namun Qin Shiyu memberitahu kalau dirinya tidak hebat karena dirinya menghafal informasi dari Baidu Beike beberapa malam ini.
Begitu melihat lukisan-lukisan ini dirinya lupa semuanya dan mengaku hanya asal bicara, bahkan dirinya tidak tahu apa yang dikatakan, tapi dirinya berhasil menipu Profesor Yu dan Sui, jadi itu sudah cukup. Saat Qin Shiyu membicarakan lukisan lagi ke Yu Yu, ibunya mengirim pesan ke Sui bertanya bagaimana melihat pameran bersama Yu Yu dan mengaku tidak akan mengganggunya karena ada acara di akademi hari ini. Setelah membaca itu, Sui ingat ibu Yu Yu dan melihat profilnya. Sui memperlihatkan fotonya ke Qin Shiyu dan membuat Qin Shiyu bertanya siapa dia. Sui memberitahu kalau itu ibunya dan membuat Qin Shiyu terkejut. Melihat reaksi Qin Shiyu, Sui mengaku tidak apa-apa karena menurut Sui, ibunya dekan Akademi Seni, tapi bukan berarti dia paham seni. Mendengar itu Qin Shiyu mengira Sui menghiburnya. Sui memberi contoh kalau ayah dan pamannya paham keuangan, tapi Qin Shiyu juga tidak tahu apa-apa tentang itu. 上课啊，舒怡姐。 Sui mengaku sudah hampir selesai dan memberitahu dirinya harus pergi untuk bekerja lembur. Mendengar itu Qin Shiyu bertanya apa harus lembur hari ini. Yu Yu ingin mengantarnya, namun Sui mengaku taksinya sudah tiba jadi langsung berpamitan ke mereka. Qin Shiyu bingung bagaimana caranya agar Yu Yu tetap tinggal karena ada kesempatan berdua. Jadi dirinya tidak boleh membiarkannya pergi dan menemukan sebuah ide. Di saat Yu Yu mau mengatakan sesuatu, Qin Shiyu memperlihatkan kalau di saat membeli tiket pameran seni, dirinya juga mendapat 2 tiket film. Ini film seni dan mengajaknya nonton bersama. Namun Yu Yu bertanya bukankah seharusnya ada 3 tiket? Mendengar itu Qin Shiyu juga bingung tapi tiba-tiba Yu Yu mengaku ada waktu luang dan membuat Qin Shiyu senang. Sementara itu Xian mengirim pesan ke Guanji apa laporan untuk Juhe sudah siap. Guanji membalas kalau ini akhir pekan, dirinya lajang makanya bisa lembur, tapi Yu Yu adalah pria normal, dia mungkin sedang berkencan atau bertemu seseorang. Setelah membaca pesan itu Xian berpikir dan langsung memeriksa momen WeChat dan menemukan unggahan Qin Shiyu berada di pameran dan langsung menanyakan bersama siapa dirinya ke sana. Qin Shiyu menjawab dengan atasannya dan juga temannya. Xian penasaran dan bertanya lagi teman apa. Qin Shiyu memberitahu kencan buta saat terakhir kali itu. Sui sudah sampai di Mingyu Yunchuang dan menurutnya sudah terlambat kalau dirinya berganti pakaian. Kemudian ada pesan dari Xian kalau dirinya berjanji akan lembur dengannya. Sui mengaku sudah ada di sini dan tidak mengira akan menghabiskan akhir pekan dengan lembur bersamanya. Jadi bertanya apa dirinya merasa sedikit terharu. Xian langsung menyuruh pergi ke lantai 8 untuk mengambil dokumen dari Pak Qiu, kemudian pergi ke lantai 12. Melihat itu Sui beranggapan kalau Xian memperlakukannya seperti pesuruh dan menyindirnya apa tidak punya sekretaris. Lagi-lagi Sui bertemu Qin Lezi saat naik lift bersama dan membuat dia teringat saat dimarahi Pak Qiu. "你能不能搞清楚自己位置啊？你觉得，你他是谁吗？这事情有你想的这么重要？谁不重要都不知道，就随便改我时间，咱们。" Kemudian saat dia keluar dari lift, dengan nada kesal Qin Lezi mengaku dirinya tidak tahu kenapa datang ke perusahaannya akhir pekan. Kemudian dia memberitahu Sui kalau istri Pak Qiu adalah wakil manajer sebuah perusahaan operasi media mandiri. Jadi jika ada perselingkuhan yang terjadi dalam pernikahannya, dengan kemampuannya dia bisa menjadikannya skandal publik hanya dengan satu kata. Mendengar itu Sui beranggapan apa mengingatkannya, kemudian bertanya apa Qin Lezi sudah membuka lembaran baru. Saat Sui ke ruangannya, Pak Qiu memberikan informasi publik yang bisa jadi referensinya, dan jika kurang akan minta seseorang menyiapkan lebih banyak. Sementara itu Qin Shiyu yang menonton film dengan Yu Yu beranggapan kalau ibunya adalah dekan Akademi Seni, tapi dia tidak mengungkap omong kosongnya tentang seni, bahkan bersedia menonton dengannya, jadi berasumsi kalau Yu Yu ada perasaan kepadanya. Kemudian Qin Su mendekat dan ingin berpura-pura tidur agar bisa bersandar di bahunya, namun tiba-tiba ponsel Yu Yu berbunyi dan membuat rencananya gagal.
Qin Siyu mengaku kalau itu kebetulan dan dirinya harus bersandar di bahunya dan mencobanya sekali lagi. 今天我一定要考上。 Namun Yuyu mengambil minum dan membuat dahinya terbentur. Melihat itu Yuyu berpikir kalau Qin Siyu kelelahan. Kemudian Yuyu menatapnya dan bertanya bagaimana kalau dirinya mengantarnya pulang. 那要不送你回家？ Sui membawa berkas dan Xian menyuruh menaruhnya di meja. Kemudian ada yang masuk dan membuat Sui mengira kalau yang masuk Qin Lesi. 是请了吃吧。 Kemudian Xian menyindirnya kalau Sui berpakaian bagus hari ini dan bertanya kemana dirinya pergi tadi. Sui mengaku berpakaian bagus hanya untuk dilihatnya. Kemudian Sui terus menatapnya dan membuat Xian mengira Sui lapar dan menanyakannya. 饿了？你一直看着我，没啊，那你一直 Sui mengaku jika Xian tak melihatnya. Bagaimana Xian tahu dirinya sedang menatapnya? Kemudian Sui bertanya waktu itu sepertinya pernah bilang punya keponakan dan mengira dia pasti bersenang-senang setiap hari dan menjalani hidup bahagia. Jadi tidak perlu bekerja. Mendengar itu Xian memberitahu dia bekerja. Sui beranggapan kalau seorang putri dari keluarga kaya juga perlu bekerja. Sui berpikir bisa langsung mewarisi bisnis keluarga. Xian memberitahu kalau dia tidak punya kemampuan. Harapan terhadapnya sudah cukup tinggi dan juga tidak ada yang bisa mewarisi bisnis keluarga tanpa berusaha. Mendengar itu Sui beranggapan kalau Xian mentor yang baik. Oh. Kemudian Xian mendekati Sui dan duduk di sampingnya. Xian bertanya kenapa memalingkan wajahnya. Sui beralasan Xian takutnya terpukau dengan kecantikannya dan tidak bisa mengendalikan diri. Mendengar itu Xian mengaku memang terpukau, jadi apa yang perlu ditakutkan? Xian mengaku kalau dirinya memang sedikit lapar. Mendengar itu Sui mengaku kalau di siang bolong dan di kantornya, menurutnya tidak pantas. Xian bertanya apa yang tidak pantas, karena orang mengejar keindahan dan kesenangan, jadi siapa bilang tidak bisa melakukannya di kantor pada siang hari bolong. Mendengar itu Sui beralasan ada urusan mendesak dan perlu ke toilet. Kemudian Xian menyuruh merapikan barang-barang di depannya untuk bersiap makan siang dan membuat Sui terkejut. 面前东西收拾一下，准备吃饭了。 Karena tadi Sui salah mengira, jadi dia beralasan kalau di perusahaan tempatnya bekerja punya aturan yang ketat, tidak diperbolehkan makan di kantor. Kemudian makanannya datang ke kantornya. 加班资料工作才是充实的一天呢。 Setelah selesai makan, Xian menyuruhnya tinggal di sini karena dirinya akan ikut rapat sebentar. Kemudian Sui mengirim pesan ke Ruoshan kalau dirinya melenceng dari jalur awal dan berlari ke arah yang berbeda. Ruoshan membuka ponsel dan ada pesan dari Guanji mengajak bertemu dan makan bersama. Namun dia mengabaikannya dan membalas pesan Sui. Setelah membacanya Ruoshan bertanya apa rencananya sekarang. Sui mengirim pesan suara kalau dirinya mengaku awalnya mendekatinya demi artikel halaman depan dan mendapatkan wawancara eksklusif dan menjatuhkannya untuk mengesankan Xing Zhou. Tapi sekarang Sui tidak peduli orang lain akan terkesan atau tidak, karena dirinya yakin kalau Xian menyukainya, cemburu padanya, jadi Sui ingin bersamanya menghadapi masa depan yang belum diketahui dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. 陪他走下去。 Kemudian Sui tidur-tiduran di sofa. Saat Xian kembali ke ruangannya bersama Pak Qiu, mereka melihat Sui tidur di sofa dan membuat Xian menyuruh mereka menunggunya, kemudian Xian menyelimuti Sui. Saat Sui terbangun dia membuka pesan suara dari kakaknya kalau dirinya berharap menikah dengan keluarga kaya. Mendengar itu Sui terkejut dan langsung bingung, melihat Xian keluar dari kamar mandi. Sui bertanya apa yang dilakukannya di sini. Mendengar itu Xian memberitahunya kalau ini kantornya. Sui beranggapan kalau kamar mandinya ditutup dan pasti dirinya tidak mendengarnya. Xian melihat tumpukan berkas dan menyindirnya kalau dirinya sudah mengubah kantornya menjadi hotel karena tidak bekerja. Sui menyangkalnya dan langsung mengerjakannya.
Saat Xian keluar dari kantornya, Sui langsung mengirim pesan suara padanya karena hampir saja ketahuan Xian, namun ternyata Xian sudah mendengarnya dan beranggapan apa ini alasannya mendekatinya, tapi Xian tidak peduli alasannya, karena dirinya hanya mau Sui. 算了，都可以，只要是你就行。 Saat Yuyu mengantar Qin Shiyu pulang, Qin Shiyu memberitahu kalau baru saja melewati perusahaannya dan dirinya mengaku sering pergi ke kawasan pusat bisnis. Mendengar itu Yuyu bertanya perusahaan mana yang dikunjungi. Qin Shiyu dengan setengah malu bilang Mall IFC. Yuyu beranggapan Qin Shiyu pergi wawancara, namun Qin Shiyu memberitahu ke sana meningkatkan profit Mall IFC. Mendengar itu Yuyu tertawa. Kemudian Qin Shiyu ingat saat Ruo Shan mengajarinya. 男人啊，天生就是爱时刻，别打直球了，他们反而就不懂了，喝退，只能面对。 Qin Shiyu bertanya pendapatnya tentang dirinya. Yuyu mengaku kalau Qin Shiyu lumayan baik. 稳了一大半了。那么接下来，那去你家。 Saat Xian kembali ke kantornya, Sui sedang menelepon masalah pekerjaan. Kemudian Xian bertanya apa dirinya sibuk. Mendengar itu Sui langsung mengakhiri panggilannya. Xian memberitahu kalau hari Sabtu dan Minggu depan, konferensi chip akan diadakan di Fucheng, jadi bertanya apa tidak akan pergi. Melihat Sui diam, Xian beranggapan kalau konferensi chip tidak menarik baginya, namun Sui memberitahu kalau tidak punya kualifikasi untuk masuk ke sana. Xian memberitahu kalau sekarang memilikinya. Melihat Sui hanya diam, Xian bertanya apa tidak mau pergi dan menyindirnya apa ingin berjalan-jalan keliling kota bersama teman lama itu. Xian beranggapan konferensi chip itu tidak menarik baginya. Mendengar itu Sui memberitahu kalau konferensi chip itu menarik. Tapi yang lebih menarik adalah dirinya menemani Xian sepanjang acara. Xian memberitahu kalau sepanjang acara termasuk makan dan menginap. Sui kemudian ingin mengajukan permintaan lain. Sui ingin dirinya ada waktu hari Jumat, bisa pergi lebih awal untuk jalan-jalan. Menyuruhnya menganggap membantunya untuk rileks dan menemukan inspirasi. Mendengar itu Xian menyetujuinya. 好， Lagi-lagi yang datang ke Financial Introduce dan para karyawan wanita yang melihat siaran langsungnya kemarin merasa terpukau karena ketampanannya dan mengira datang ke sini untuk menemui Sui lagi. Kemudian Yuling memberikannya kopi dan menurutnya konferensi persnya kemarin benar-benar membuka mata, jadi sangat berharap punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Yuling mengaku dirinya sebagai jurnalis senior di Financial Introduce bisa membantunya membuat artikel berkualitas tinggi untuk memperluas reputasinya di industri ini. Yi yang menyuruh Yuling mengingatkan Nona Zeng untuknya. Mendengar itu Yuling menyuruhnya menunggu. 稍等， Sui datang dan Yi Yang beralasan datang ke sini untuk diwawancara dengannya. Mendengar itu Sui bertanya kenapa dirinya begitu gigih meminta melakukan wawancara ini. Yi Yang mengaku sangat menyukainya juga gaya penulisannya. Menurutnya bekerja dengan seseorang yang disukai adalah cara tercepat untuk menyatukan dua orang. Sui mengaku kalau Yi Yang pria yang baik, namun Sui beranggapan kita tidak cocok. Mendengar itu Yi Yang berasumsi artinya dirinya tidak membencinya dan hanya menilai secara objektif. Jadi menebak kalau menolaknya karena sudah punya pacar. Yi Yang berasumsi ketika menyatakan cinta padanya dan langsung menolaknya tanpa berpikir dua kali, itu pasti karena sudah punya pacar, itu sebabnya bahkan tidak ingin melirik orang lain. Yi Yang beranggapan kalau ini mungkin bukan pilihan yang sempurna, jadi sekarang punya pilihan baru dan bisa melakukan wawancara eksklusif dengannya untuk membuat perbandingan antara mereka. 这次专访比较我和他好的选择。 Sui memberitahu kalau dirinya punya pacar dan dia pria yang hebat dan mengaku tidak akan putus. 我男朋友非常优秀， Mendengar itu Yi Yang beranggapan Sui takut membandingkannya dengannya karena dia tidak sebaik dirinya. Sui menegaskan tidak perlu membandingkan ketika mencintai seseorang. Sui juga mengaku tidak takut untuk membandingkannya dengannya. Mendapatkan wawancara eksklusif dengan Yi Yang memang sangat berharga, jadi akan mempertimbangkan tawarannya. Mendengar itu Yi Yang akan menunggu kabar baiknya. Bu Yi Yang berpapasan dengannya berterima kasih ke Yi Yang karena memilih Financial Introduce. Terlepas dari siapa yang akan mewawancarai eksklusif untuknya, Bu Yi berjanji padanya itu akan menjadi artikel dengan kualitas terbaik. Mendengar itu Yi Yang hanya percaya pada kemampuan Nona Zeng. 睡不是还没答应吗？ Sui kemudian dipanggil Bu Yi ke ruangannya dan memarahinya karena bukan seperti biasanya Sui melepaskan kesempatan begitu saja.
Namun Sui memberitahu alasannya kalau dia mencoba mendekatinya dengan berusaha membuatnya mewawancarainya. Menurut Bu Yi itu wajar karena dirinya cantik dan karismatik, jadi dia tertarik padanya. Sui memberitahu Bu Yi dirinya tidak akan membiarkan masalah cinta mempengaruhi karirnya, tapi dirinya tidak mengorbankan cinta untuk karirnya juga. Dalam hatinya kedua hal itu sama pentingnya, jadi tidak akan membiarkan apapun mengusik dan mempengaruhi keduanya. Mendengar itu Bu Yi mengerti dan menyuruh memikirkannya. Kemudian Bu Yi memberikan data setelah konferensi pers, Yang menjadi populer dan jadi pembicaraan hangat, dan menurutnya kesempatan emas baginya. Sui mengaku mengerti maksudnya tapi dirinya harus mendiskusikan dulu dengan orang yang sangat penting baginya. Sui juga memberitahu kalau dirinya akan menghadiri konferensi chip pada hari Sabtu, jadi meminta cuti hari Jumat ke Bu Yi. Mendengar itu Bu Yi terkejut karena merasa perusahaan tidak diundang tahun ini, jadi bagaimana bisa masuk. Sui memberitahu kalau Xian yang mengajaknya ke sana. Kemudian di saat Sui mau pergi, Bu Yi memanggilnya kenapa Xian mengajaknya ke sana, apa menjalin hubungan seperti ini dengan memperagakan tangannya. Kemudian Bu Yi menyuruhnya pergi dan mendiskusikannya dengannya. Bu Yi menelepon Guan Xiangcheng karena membuat aturan dalam hubungannya menjadi sangat tertutup, berkat Sui yang memberitahu jika membiarkan cinta mempengaruhi karirnya, begitu juga tidak akan mengorbankan cinta untuk karirnya. Bu Yi merasa bersalah ke Guan Xiangcheng, jadi dirinya ingin meminta waktu padanya, lalu izinkan untuk merencanakannya dan mengumumkan hubungannya. Guan Xiangcheng memberitahu yang paling penting hubungan kita terjalin baik, saat dirinya benar-benar mengumumkannya kita bisa membicarakan hal ini. Xian dan Sui berkencan berjalan di tepi sungai. Xian beranggapan hari ini Sui menjadi pendiam. Mendengar itu Sui mengaku kalau dirinya memang pendiam dan pemalu. Kemudian Sui hampir terjatuh dan membuat Xian memegangnya. Xian bertanya kenapa tidak berjalan dengan hati-hati. Sui mengaku ada masalah pada pekerjaannya dan membuat Xian berpikir sepertinya di dalam hatinya, Sui akan selalu lebih mementingkan karir daripada pacarnya. Sui akhirnya memberitahu kalau Yi Yang dari Dark Horse pergi menemuinya meminta dirinya melakukan wawancara eksklusif dan mengusulkan mempublikasikan di majalah digital. Menurut Xian itu bagus karena harapan tahun barunya akan menjadi kenyataan. Sui memberitahu kalau dia juga menyatakan cinta padanya tapi langsung menolaknya dan Sui memberitahu alasannya. Sui mengaku sekarang dirinya dilema apa harus mengambil wawancaranya, tapi dirinya tidak mau hal itu mempengaruhi hubungannya. Xian berpikir jadi Sui memikirkan pria lain saat berkencan dengannya. Sui merasa kalau Xian sudah mengetahuinya. Xian memberitahunya kalau apapun keputusannya, dirinya akan mendukungnya. Mungkin setelah mewawancarai Yi Yang, Xian berpikir Sui akan semakin menyukainya dan sudah memilih orang yang tepat. Sui setuju dengannya walaupun mewawancarai 100 atau 1000 Yi Yang, dirinya akan tetap sangat menyukai Xian. Xian mengingatkan kalau dirinya wanita hebat dan pasti ada banyak yang jatuh cinta padanya, jadi harus waspada terhadap semua orang. Meminta untuk menjaga jarak kepada semua orang menurut Xian adalah cara terbodoh dan tidak efektif. Mendengar itu Sui mengambil ponselnya karena pertama kalinya Xian memujinya, jadi harus merekamnya. 你专注于工作的时候，也曾因为你的光芒而感到无所适从。在我们的感情里，不过而不。希望你的光芒越来越耀眼，我的恩与你回应，再也容不下别人。Mendengar itu Sui langsung menciumnya. Sui mengaku sangat mencintainya dan tidak akan mengkhianatinya. Sui memberitahu kalau mewawancarai Yi Yang berarti dirinya tidak akan ikut dengannya pada hari Jumat. Mendengar itu Xian memberitahu boleh memberikan jam kerjanya untuk Yi Yang, tapi waktu pribadinya hanya untuknya. Ruoshan meminta ke atasannya untuk menghadiri konferensi chip di Fucheng dan menurut bosnya ini tidak seperti biasanya dan mengira ada sesuatu di sana dan menebak Ruoshan akan bertemu seseorang, namun Ruoshan menyangkalnya dan menjelaskan alasannya. 我也不能永远都不出外勤吧，烫呀。
让我去嘛，回来给你带副成特产。再让你去给我们公司争光，到时候你可别再搪塞我啊！行啊，你要去就去吧，以后没问题，您说了算。 Di Financial Introduce, Sui mendengar Qin Siyu menelepon tukang meminta untuk memperbaiki pintu, dan Sui langsung menanyakannya ke dirinya akan memperbaiki pintu siapa. Qin Siyu memberitahu kalau pintu rumah Profesor Yu. Sui terkejut, baru 2 kali bertemu sudah akrab dengannya dan bertanya apa setelah pameran melakukan hal lain. Qin Siyu menceritakan setelah pergi ke pameran, dirinya dan Yu Yu menonton film dan mengaku kalau dirinya menyukai Profesor Yu. Sui yang penasaran bertanya apa Yu Yu mengantarnya pulang. Qin Siyu sedikit kesal karena saat mengantarnya pulang, Qin Siyu mengira momennya pas sekali dan meminta untuk ke rumahnya. Namun Qin Siyu mengaku sial karena Yu Yu memberitahu pintunya bermasalah. Jadi dirinya mencari orang untuk memasang pintu. Mendengar itu Sui tertawa. Sui berpikir kalau Ruoshan bilang dirinya adalah pembunuh cinta. Namun menurutnya pembunuh cinta sebenarnya ada di sini. Yuling bertanya apa dirinya setuju mewawancarai Yi Yang. Yuling juga bertanya kalau dirinya mengajukan cuti pada hari Jumat. Apa mau menghadiri acara lagi? Mendengar itu Sui berpikir kalau dirinya tidak boleh memberitahu akan menghadiri konferensi chip. Jadi beralasan melakukan sesuatu dengan ayahnya. Mendengar itu Yuling mengira Sui dapat undangan untuk menghadiri konferensi chip. Qin Siyu bertanya kapan konferensi chip diadakan. Sui memberitahunya kalau akhir pekan ini. Qin Siyu bertanya lagi apa Profesor Yu ada di sana. Sui beranggapan kalau Profesor Yu konsultan strategi Guan. Dia juga ada dalam daftar undangan, jadi dia pasti ada di sana. Mendengar itu Qin Siyu mengirim pesan ke Guan Ji apa dirinya menghadiri konferensi chip dan memohon untuk mengajaknya. Ruoshan menelepon Guan Ji kalau perusahaannya mengirimnya untuk kerja lapangan di konferensi chip dan ingin Guan Ji memberikan tumpangan. Namun Guan Ji meminta maaf dan saat mau mengatakannya Ruoshan langsung menyelanya kalau dirinya bisa menumpang ke orang lain. Sementara itu Sui sudah bersiap mewawancarai Yi Yang dan dia berterima kasih karena bersedia mewawancarainya. Yi Yang memberitahu kalau hari ini dirinya sangat cantik. Mendengar itu Sui berterima kasih telah memujinya. Yi Yang meminta setelah wawancara ini akan memanggilnya Sui jadi sebagai gantinya boleh memanggil namanya. Kemudian Sui meminta untuk memulai wawancaranya. Bruce 是一拍即合，便剑指乐安科技和云创，马还有说头。至于云看，的竞争纯粹是无稽之谈。投资公司，一个是科技公司。来再聊一聊未来黑马真正的企业愿景。Guan Ji terlihat lesu, dan saat Qin Siyu melihat Guan Ji terlihat lesu, dia bertanya dirinya melakukan apa. Guan Ji mengaku tidak melakukan apa-apa. Guan Ji memberitahu seperti ini karena Qin Siyu. 是你这个小祖宗搞的。您这是受了情伤啊！ Sui sudah berkemas dan Xian juga meneleponnya kalau sopirnya sudah menjemputnya dan memberitahu akan bertemu di Fucheng nanti. Di saat keluar dari rumahnya, tiba-tiba Xing Zhou sudah di sana sedang menunggunya dan ingin bicara padanya. Namun Sui mengaku tidak ada waktu berbicara dengannya. Xing Zhou memegang tangannya menyuruh memberinya waktu sebentar. 给你2分钟，有话快说。 Xing Zhou bertanya apa dirinya sudah punya pacar baru. Sui langsung menjawabnya apa hubungannya dengannya. Xing Zhou mengaku tidak apa-apa dirinya punya pacar baru, tapi apa menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah. Mendengar itu Sui merasa Xing Zhou sudah gila dan menyindirnya apa dirinya punya selera yang sama dengan pacarnya. Xing Zhou beranggapan tak ada alasan bagi Qin Lezi untuk memfitnahnya dan berharap kembali ke jalan yang benar. Sui yang sudah kesal dengan Xing Zhou menyebut dirinya dan Qin Lezi sangat konyol karena Xing Zhou selingkuh dengannya, sekarang menceramahinya tentang hubungannya. Kemudian Sui menyuruhnya minggir karena pacarnya menunggunya. Melihat mobilnya punya plat angka kembar, Xing Zhou terkejut dan Sui memberitahu kalau dia pacarnya yang sebenarnya. Xing Zhou heran kenapa dirinya bisa bersamanya dan Sui memberitahu kalau mereka sudah ditakdirkan bersama dan saling mencintai. Apa harus meminta izinnya untuk menjalin hubungan? Di saat Sui pergi, Xing Zhou bertanya apa dirinya ingin balas dendam. Mendengar itu Sui mengaku Xing Zhou melebih-lebihkan. Sui memberitahu kalau sebentar lagi akan menjadi kerabat, jadi menyuruhnya tunjukkan rasa hormat padanya.
orang yang lebih tua. Saat di dalam mobil, Xian menelepon Su Yi apa dirinya sudah di dalam mobil. Xian menyuruhnya istirahat dan bertemu nanti malam. Merasa ada yang aneh, Xian bertanya apa dirinya sedang sedih. Su Yi mengaku akan tidur sebentar dan akan mengiriminya pesan setelah sampai. Su Yi langsung teringat kata-kata Xing Zhou yang merasa kalau Su Yi ingin balas dendam pada dirinya dan berpikir jika ada yang mengetahui hal ini, mereka akan mengira dirinya memanfaatkan Xian untuk balas dendam pada Xing Zhou. Jika Xian mengetahuinya, dia juga akan berpikiran sama. Sementara Qin Shiyu mengirim pesan ke Yu Yu bertanya apa dirinya sudah berangkat ke Fucheng. Yu Yu yang melihat itu terkejut kenapa dirinya bisa tahu jadwalnya. Qin Shiyu mengaku Su Yi yang memberitahunya kalau konferensi chip ini tidak bisa dilewatkannya. Melihat itu Yu Yu memberitahu akan berangkat sekarang. Melihat Qin Shiyu senyum-senyum sendiri, Guan Ji bertanya sedang berbalas pesan dengan siapa karena terlihat bahagia. Qin Shiyu menyindirnya apa sudah pulih dari patah hati setelah 10 menit karena ikut campur masalahnya. Guan Ji beranggapan kalau pria sekarang sangat licik, jadi tidak mau dirinya mendapat masalah dan menyuruh berkonsultasi dengannya karena dirinya lebih tahu pria dengan pengalamannya yang banyak. Mendengar itu Qin Shiyu bercerita kalau dirinya punya teman yang menyukai A, tapi A memberitahu temannya kalau dia menyukai orang seperti B, tapi B sepertinya tidak tertarik pada A, tapi temannya tidak bisa berubah menjadi orang seperti B untuk saat ini. Jika jadi temannya Qin Shiyu bertanya ke Guan Ji apa yang akan dilakukannya. Guan Ji beranggapan kalau dirinya memulai masalah dengan cinta segitiga yang sangat rumit. Guan Ji beranggapan walau temannya berhasil memenangkan hatinya, ada orang lain yang akan selalu hidup di hati A. Jadi jangan mengejar pria seperti itu. Mendengar itu Qin Shiyu kesal karena tidak mengerti apapun. 你是说的是我朋友，不是我。行行行，你朋友。Xian bertemu langsung dengan Yi Yang dan mereka bersalaman. 这样，大明。Su Yi meminta ke Pavan untuk memutar lagu di ponselnya. Mendengar itu Pavan menyuruh menyambungnya lewat Bluetooth di mobilnya. Saat mengetahui itu lagu Song Lelan yang juga merupakan kakak Xian, Pavan memberitahu kalau Pak Xian juga suka mendengarkan lagunya. Su Yi sudah sampai dan langsung menuju kamar hotelnya. Su Yi memeriksa ke dalam dan berpikir dia tidak memanfaatkannya karena memesan kamar terpisah dengannya. Kemudian Su Yi memberitahu kalau dirinya sudah di hotel dan bertanya dirinya ada di mana. Xian menghadiri perjamuan makan, kemudian Chen Zeng memberitahu kalau Nona Zeng sudah di sini dan ada di kamarnya. Menurut mereka Xian dan Yi Yang bertemu karena takdir. Mendengar itu Yi Yang bertanya apa maksudnya. Dia memberitahu kalau mitra kerjanya adalah konsultan teknis yang diundang pasien ke Lean, tapi kini tetap bisa duduk di meja yang sama untuk minum dan mengobrol bersama dan mengaku tidak bisa mengimbangi mereka berdua. Su Yi terlihat gelisah karena Xian tidak kunjung membalas pesannya karena Xian yang membawanya ke sini namun meninggalkannya di hotel sendirian. Menurut mereka Pasi dan Pai pria yang bermurah hati karena mereka tidak akan saling mendendam hanya karena konsultan. Yi Yang buka suara sebenarnya cara penyampaiannya tidak buruk tapi salah tempat. Xian mengaku tidak ada permusuhan dengan Pai, Dark Horse dan Lean dalam persaingan yang sehat. Jadi Xian ikut berbahagia untuknya dan mengenai Bruce. Dia punya pola pikirnya sendiri dan menghormati pilihannya. Yi Yang beranggapan kalau dirinya dan Pasi sangat menghormati Bruce. Cara pikir orang hebat sama, Dark Horse dan Lean adalah pesaing, dan mungkin kami akan punya kesempatan untuk berkolaborasi nantinya. Mendengar itu mereka mengajak bersulang. 对吗，石总？Yi Yang kemudian berpindah tempat duduk di sebelah Xian dan mengaku sudah membaca wawancara eksklusifnya di Financial Introduce. Yi Yang ingin meminta maaf atas kejujurannya dengan mengatakan Xian orang yang luar biasa namun Lean tidak punya pemimpin yang cukup memadai. Chen Kang kurang percaya diri, itu akan membuatnya mengabaikan hal-hal tertentu. Jadi Dark Horse pasti akan menjadi yang pertama membuat terobosan dengan gelombang milimeter di negara kita. Mendengar itu Xian mengajak bersulang untuk Dark Horse. Su Yi yang sudah kelaparan terus mengirim pesan ke Xian dan menyindirnya.
Kemudian Xian membuka ponselnya dan saat membaca pesannya, dia terkejut dan langsung berpamitan pergi. Saat Xian berada di mobil, dia menelepon Sui sedang apa dan Sui menjawabnya sedang bersenang-senang dan langsung mengakhiri panggilannya. Kemudian Xian tersadar karena banyak minum. Sui pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, namun preman di sana sangat tertarik padanya dan langsung menghampiri Sui dengan menggodanya. Sui yang merasa berada di situasi sulit ingin pergi, namun temannya menghalanginya mengajaknya ikut bersamanya. Sui ingin pergi dan membuat preman itu memegang tangannya. Sui terasa kesakitan sampai akhirnya Xian datang menolongnya dan langsung menggandeng tangannya pergi dari sana. Xian bertanya kenapa keluar malam sendirian dan Sui beralasan keluar untuk membeli makanan dan menyindirnya memintanya datang ke Fucheng tapi malah meninggalkannya, lalu muncul tiba-tiba dan menyeretnya tanpa bilang apa-apa. Di dalam lift Xian bertanya apa harus berpakaian bagus untuk membeli makanan. Mendengar itu Sui beranggapan merasa didiktenya. Xian memberitahu betapa menariknya dirinya. Mendengar itu Sui bertanya apa dirinya membuatnya tertarik dan menyuruh berpikir dulu sebelum menjawab. Xian menyuruh merasakan saja dan akan mengetahuinya. Sui melewati kamarnya dan membuat Xian bertanya apa tidak tahu kamarnya. Sui mengaku sedang berpikir apa menciumnya di lift tadi atau tidak, bisakah melakukannya lagi karena menurutnya, Sui tidak bisa merasakan apapun sekarang, jadi bisakah melakukannya lagi. Xian mendekat dan membuka kamarnya dan menyuruh istirahat, dan saat mau menutup pintunya, Sui bertanya lagi apa benar-benar tidak akan melakukannya lagi. 真的什么都没感受到。